Yogi itulah anak dulu waktu SMA termasuk anak yang susah gitu. Susah apa, Pak? Susah dilupakan. Masya Allah. Susah dilupakan kecerdasannya, susah dilupakan kebaikannya, dan susah dilupakan rajin belajar dan rajin ibadahnya. 선생님 itu guru. Oh, guru ya. Bahasa 선생님은 안녕하세요. Iya. 저는 여기입니다. Oh. 저는 타식말라야에서 왔습니다. Artinya apa? Terus. Pak Guru gitu. 안녕하세요 tuh kayak sampurasun lah kalau bahasa Sampurasun, Sunda. iya. Saya Yogi, saya dari Tasikmalaya. Nah, terus saya mau bilang gini, Pak. Ini kan Ilham Channel. Iya. Yorobun tuh pemirsa. Pemirsa. Jadi ya. kalau Pak Ilham menyapa pemirsa, iya. Kalau bahasa Korea Yorobun. Yorobun ya. Yorobun. Yorobun ya. 지금은 여기 일한 마울라나 같이 여러분에게 항상 일한 마울라니 채널을 응원해 주세요. Iya. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Artinya silakan terjemah sendiri. saya bersama Pak Ilham mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu mendukung, menyaksikan Ilham Maulana Channel. Alhamdulillah. Terima kasih. 왜냐하면 일한 마울라니 채널을 양강함을 주고 유기합니다. Iya. 유기합니다. Karena 왜냐하면 tuh karena apa? Ilham Maulana Channel ini adalah channel yang inspiratif dan informatif. Terima kasih ini telah promosikan. Jangan lupa subscribe dan like and share. Komen, share, dan like. Ini insya Allah AA harus menyalurkannya bersama tim kemanusiaan yang lain gitu. Bismillah ya, saya bilang. Saya bilang gini, Pak, ini titik krusialnya nih saya bilang ke istri. Kalau ada apa-apa di sana, ini saya mengatakan ini, Pak, serius. Doain ya. Betul. Ini tuh insya Allah diganjar sebagai pahala syahid. Syahid, matinya mati syahid ya. Syahid. Saya bilang, saya nggak menyebutkan mati atau meninggal apa, tapi kalau ada apa-apa, saya bilang, karena saya nggak mau menyebutkan kata itu gitu, karena kalau ada apa-apa, itu insya Allah pahalanya syahid. Syahid ya. Saya bilang gini, Pak, Neng tahu kan, kalau syahid pahalanya apa? Saya bilang, bukan, ya, gimana? Bidadari surga, Pak. Terus saya nangis, nangis ya. Neng, tahu gak kalau AA jadi syahid terus dapat bidadari surga? Bidadari surga siapa? Kamu. Digituin, Pak. Luar biasa ya. Wah, kita nangis bareng, Pak. Kita pelukan bareng gitu. Maksudnya itu menguatkan saya dan istri, Pak. Selamat datang di Ilham Maulana Channel, channel inspiratif dan informatif. Semoga Anda yang menonton video ini tercerahkan dan terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para penonton, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang di acara ngobrol penuh inspirasi. Pada tahun 2003 sampai 2008, kebetulan saya ditakdirkan menjadi pengajar di SMA Al-Muttaqin Fude School Kota Tasikmalaya. Dari sekian banyak murid, ada satu murid yang sangat aktif dalam belajar, aktif berorganisasi, dan juga rajin dalam beribadah. Murid tersebut setamat dari SMA melanjutkan kuliah, dan saat ini murid itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola sebuah lembaga zakat pun yang terkena di tingkat nasional. Siswa itu bernama Yogi Ahmad Fazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ada Yogi nih? Alhamdulillah, Pak Ilham, Masya Allah, Tabarakallah. Amin. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Ilham, kalau zaman sekarang mempertanyakan sehat itu bukan suatu basa-basi, Pak. Suatu basa-basi ya. Itu benar-benar ketulusan hati ya, Pak. Karena di masa pandemi. Ya. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kita tetap diberikan
anugerah kesehatan ya. Alhamdulillah, Semangat Pak. juga, tetap semangat ya, meskipun di masa pandemi Siap. ya. Pak Ilham gimana sehat juga, Pak? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat begitu. Ya, sehat saya seperti inilah. Sehat jago ringkas, Nah, Pak. jago hingga. Deyogi ini Ya. betul ya, alumni SMA Al-Mutakin ya. Betul, saya sebagai salah satu anak didiknya Pak Ilham Maulani. Oh, gitu. Luar biasa. Ya kita belajar aja lah. Jadi Iya. pada saat itu Deyogi belajar di SMA Al-Mutakin dan Iya. saya sebagai salah satu mendampingi belajar Deyogi ya. Ya, Pak Ilham. Maaf ya, dulu TK, SD, SMP di mana Deyogi? Kalau TK saya di TKPUI, Pak. TKPUI, PUI terus Jalan Sutisna Senjaya. dan Sutsen ya. yang Meneruskan SD. Yang deket itu tuh, kalau sekarang tuh deket kantor HMI. Oh, kantor HMI. Iya, Oh ya, itu yang di situ. Sutsen itu yang di Sutsen, perempatan PUI. ya. Mhm. SD kemudian lanjut di SD Negeri Sukasari 1. Sukasari 1. Sukasari 1 tuh di kan ada 2 tuh, Pak, yang Ya. Gunung Pongpok. Gunung Pongpok Yang ya. SD betul. Gunung sama yang di bawahnya. Saya yang di bawahnya, Oh, yang di sawah bawah itu. itu Ya, Sukasari. ya. Dari SD melanjut ke SMP. SMP Negeri lagi, Pak. SMP Negeri 3 Tasikmalaya. SMP Negeri 3 Tasikmalaya. Itu Jalan Merdeka. Jalan Merdeka ya. Jalan Merdeka. Kemudian meneruskan ke SMA Mutakin, full day school and moving classes. Moving classroom. Zaman Yogi ini dulu dilandingkan moving classroom ya. Betul. Jadi seingat saya waktu itu, Pak, brandingnya SMA Mutakin adalah SMA pertama SMA pertama di kota betul. Tasik kalau nggak salah. Selain full day itu moving class system. Jadi Iya. istilahnya tuh belajar untuk nanti menjelang kuliah kan, Menjelang kuliah kuliah, kan betul kan, pindah-pindah kelas ya. Dan itu menarik sih, Pak. Menarik. Luar Jadi biasa. Kalau di dunia kuliah ada moving seperti itu, jadi tidak terlalu shock ya, kan sudah biasa betul, ya. sudah terbiasa. Ya, dari SMA melanjutkan kuliah di mana di? Alhamdulillah takdir Allah menerbangkan saya, Iya. wah, menerbangkan itu ke Jogja, Pak, Ke Jogja ya. ke UGM Universitas Gajah Mada, Fakultas jurusan Bahasa Korea Bahasa Korea. S1, Pak. S1 ya. S1 Bahasa S1 Korea, Bahasa Korea. Fakultas Ilmu Budaya Ilmu UGM. Budaya UGM. Ngomong-ngomong, mengapa tuh tertarik masuk ke jurusan bahasa Korea nih? Gimana nih? Sampai tertarik seperti itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan ke 1000 sekian, Pak. Kalau ditanyakan ke saya gitu. Iya, boleh nggak? Mayoritas Apa-apa, kan pasti bertanya, kenapa gara-gara ini ya suka K-pop gitu. Atau memang Enggak. wajahnya mirip orang Korea? Mukanya oriental gitu, Pak ya. Iya, Enggak iya. sih, Pak. Dulu Iya, tuh iya. memang pengen ke negeri, Pak. Oh, pengen ke negeri ya, iya, Universitas yang inilah ya, ternama gitu. Ternama, Kan ya. waktu itu 2008 tuh UGM top 3, Pak. Oh, Top 3 tiga universitas yang ternama, terbaik di yang Indonesia. terbaik di Indonesia ya. Jadi kan ya kita darah muda, Pak. Iya, 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 Darah iya. muda yang memang wah, pokoknya inilah universitas Ya, ternama negeri ya, UGM gitu. ya. Jurusan mah apapun lah. Yang penting masuk UGM gitu ya. Itu semangatnya boleh ditiru ya, 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 para ya, betul, ya. pemirsa penonton Ilham Maulani Channel. Ya. Tapi di satu sisi ya jangan gitu juga. Ini pelajaran, Ya, ya. bisa sharing session aja ini. Iya, 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 iya. Waktu itu pilihan pertama psikologi, Pak. Mhm. Psikologi, kedua bahasa Korea, Bahasa ketiga Korea. apa dulu waktu itu. Jadi waktu itu nawaitu saya niat saya yang penting bismillah. Jurusan apapun yang penting masuk UGM dulu Masih gitu. UGM dulu, betul. Dan Allah menjawab doa saya gitu. Nah, ya, Ya udah gitu, mungkin kata Allah teh gitu. Ya udah bahasa Korea ya. Bahasa Korea. Terus pertanyaannya big question mark-nya kenapa Korea gitu. Ya, kenapa? Pas Inggrisnya paling kecil banget. Kalau masih gede paling kecil, jadi kemungkinan kita nggak masuk peluang ya. masuknya tuh tinggi. Tinggi, gitu. ya, betul. Tapi memang ada historisnya, Pak. Historis kenapa saya mengambil itu? Pertama peluangnya masih besar nih. Kedua, Korea 2008 tuh memang udah mulai, Pak. K-pop tuh udah mulai masuk. Udah mulai masuk ke negara Kemudian kita ya. dan ini potensi nih. Saya waktu itu Ya. agak berpikir ke depan juga. Ini pasti Korea akan dibutuhkan gitu. Iya, 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 betul. Dan akhirnya masuk. Masuk ya. Alhamdulillah. Para penonton Ilham Maulani Channel, kita buktikan sekarang. Saya meminta kepada Adi Yogi untuk silakan bebas lah untuk berbicara bahasa Korea, mau singkat mau panjang ya boleh lah, singkat aja. Gini Sonsenim itu guru.
Oh, guru ya. bahasa Korea. 선생님은 안녕하세요. Iya. 저는 여기입니다. Oh. 저는 타식말라에서 왔습니다. Artinya apa? Terus. Pak Guru gitu. 안녕하세요 tuh kayak sampurasun lah kalau bahasa Berasun, Sunda. iya. Saya Yogi, saya dari Tasikmalaya. Nah, terus saya mau bilang gini, Pak. Ini kan Ilamoal Channel. Iya. Yorobun tuh pemirsa. Pemirsa. Nah, jadi ya. kalau Pak Ilham menyapa pemirsa, pemirsa, kalau bahasa Korea Yorobun. Yorobun ya. Yorobun. Yorobun ya. 지금은 여기 일하모라나 같이 여러분에게 항상 일하모라니 채널을 응원해 주세요. Iya. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Artinya Silakan terjemah sendiri. saya bersama Pak Ilham mengajak pemirsa, Bapak Ibu yang budiman gitu lah ya, mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu mendukung, menyaksikan Ilamoal Channel. Alhamdulillah. Terima kasih. 왜냐하면 Ilamoal 채널을 양강함을 주고 유기합니다. Iya. 유기합니다. Karena 왜냐하면 tuh karena apa? Ilamoal Channel ini adalah channel yang inspiratif dan informatif. Terima kasih ini telah promosikan. Jangan lupa subscribe dan like and share. Komen, share, dan like. Gitu, Pak. Ya. Jadi memang Pak, Betul. saya sharing ya, Pak. Iya. Ketika masuk bahasa Korea UGM ini, saya benar-benar kayak anak TK di Korea, Pak. Di Korea. Belajar Hangul, namanya tuh tulisan Korea tuh hurufnya Hangul, Pak. Kalau Hangul, ya. Jepang kan hiragana, katakana. Kalau Korea tuh Hangul. Hangul ya. Jadi saya tuh semester pertama itu saya belajar kayak anak TK di Korea, Pak. Bayangkan. Blank saja awalnya ya. Ya, blank dan memang ya sebatas semangat sih, modal semangat gitu, modal semangat, ya. ini. Ketika di sana ya jalanin dan alhamdulillah ya lumayan bisa. gitu. Bisa ternyata setelah kita tes secara langsung pintar juga memang bahasa Korea. Begitulah. Jadi orang itu Masya Allah. meskipun awalnya blank tapi pelan-pelan karena belajar dia menjadi ngejreng. Nah, barusan. Yogi Ahmad Fajar awalnya ngeblank bahasa Korea tapi setelah beberapa tahun kuliah 4 tahun ya. 3,7 tahun, Pak. 3,7 tahun luar biasa itu. Saya pernah mendengar Yogi pernah ke Korea ya. Alhamdulillah. Dalam rangka apa itu? Waktu itu 2009, Pak. Saya semester 3, masuk semester 3. Iya. Waktu itu ada program namanya Youth Camp for Indonesia Future. Iya. Dari pemerintah Kementerian Pemuda Korea. Korea ya. Ya kalau sekarang di Indonesia mungkin namanya Kemenporanya Korea lah. Kementerian Korea ya. Itu mempersilahkan seluruh pemuda se-Asia, Pak. Ayo ikut seleksi, Pak. Seleksi ya. Dan waktu itu ketua jurusan saya yang terhormat, semoga Allah memberkahi beliau, Amin, Pak amin. Surai Agung Nugroho itu menginformasikan ke saya, termasuk Igi, termasuk ke mahasiswa lain. Iya. Ini ada peluang kamu ke Korea gitu, namanya Youth Camp for Asia's Future, kayak summer camp gitu, Pak. Iya. Tapi seleksi. Seleksi pasti ya, diseleksi. Saya ikut. Iya. Nah, kan peluang ini kapan lagi gitu ke Korea. Kuliah jurusan Korea masa nggak pernah ke Korea gitu. Seleksinya ketat, Pak. Dari Indonesia itu terpilih 9 orang. 9 orang ya. Seluruh Indonesia. Seluruh kampus orang. nih. 9 orang. UGM salah satu yang diundang gitu. Dan UGM tuh diambil 2. Yogi dan dari UGM tuh diambil 2. Diambil 2. Seleksinya ketat, Pak. Oh, gitu. Saya daftar. Ya. Waktu itu seleksinya essay bahasa Inggris, kemudian wawancara. Wah, itu memang benar-benar rezeki sih, Pak. Rezeki dan keberkahan yang luar biasa ya. Dan alhamdulillah waktu itu waktu summer kan, namanya summer camp bulan Juli sampai Agustus, saya 2 pekan di sana. 2 pekan di sana ya. Bertemu dengan pemuda-pemudi se-Asia. Se-Asia ya. Di sana tuh kita kayak dikasih tahu bahwasanya ini loh Korea. Gimana Korea tuh bisa survive, maju. Ya maju, Pak. Iya, betul. Dan di sana saya belajar bagaimana nilai-nilai perjuangan, etos kerja, disiplin dan spirit belajar dari pemuda sana tuh luar biasa. Luar biasa ya. Dan yang saya menarik di sana tuh selama 2 pekan adalah nilai-nilai, ini sharing ya. Nilai-nilai keislaman tuh justru diterapkan. Ya tadi, Pak. Ya. Kayak kebersihan, disiplin, kedisiplinan, kemudian hormat kepada orang tua.
menghargai sesama, mengayomi, merangkul yang bawah. Dalam hati kan, wah ini negara bukan negara Islam, bukan mayoritas Islam, tapi kok nilai-nilai keislaman digunakan. Masih banyak dipraktekkan oleh mereka ya. Nah, kita nih yang paling banyak mayoritas Muslim, kok kenapa tidak seperti itu? Nah itu, betul. Ini sih Pak, kayak apa ya Pak Ilham? Semacam refleksi diri. Betul. Oh ya Allah, ternyata benar gitu. Maju itu ya harus istilahnya menerapkan nilai-nilai yang kita miliki. Ya, oke. Dari Korea kita lanjut ke Indonesia. Balik lagi ya. Kembali ke Indonesia. Dia lagi sekarang diberi amanah sebagai pengelola apa namanya lembaga amil zakat. Ya, historisnya ya kan mungkin pertanyaan pemirsa Ilham Channel ya. Ini lulusan UGM kok kerjanya agak jauh gitu. Iya. Sebenarnya gini Pak, ada historisnya juga. Saya kan kerja di Dompet Duafa. Dompet Duafa tuh kalau tadi Pak Ilham singgung lembaga amil zakat lah. Kalau NGO lah, NGO itu non government organization gitu. Yang core activity-nya, aktivitas utamanya adalah mengajak publik masyarakat untuk berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Pokoknya ini ajakan kebaikan. Ajakan kebaikan lah ya. Kita menghimpun donasi tersebut, dana kemanusiaan tersebut Pak Ilham, filantropi Islam lah maksudnya. Untuk kemudian kita daya gunakan, kita salurkan, distribusikan ke mustahik tadi. 8 asnaf lah kalau zakat kan, fakir, miskin, gorimin, atau ayat 60 itu ya. Apa aja coba? Fakir, miskin, gorimin, hamba sahaya, amil, ibnu sabil, fisabilillah, mu'alaf kan 8 gitu. 8 asnaf itu kita distribusikan gitu Pak Ilham. Dan memang kenapa bisa bahasanya kok masuk gitu loh? Iya. Mungkin karena ini Pak. Pertama, saya waktu kuliah itu alhamdulillah sering dapat beasiswa. Pertama itu. Beasiswa luar biasa ini. Waduh, ini sharing aja ya. Alhamdulillah. Beasiswa ya. Beasiswa di kampus tuh kayak beasiswa dari fakultas, universitas. Ya, alhamdulillah. Boleh saya mention Pak, mungkin kayak perusahaan. Boleh. Silakan saja. Lotte Foundation, kemudian KOICA, Korea Overseas International Cooperation Agency, kayak yayasan dari Korea. Iya, dari Korea. Terakhir beasiswa aktivis Dompet Duafa. Oh, dari sana mulai. Jadi saya tuh baru tahu Pak, jujur aja Pak. Ternyata zakat tuh powerful, baru tahu. Ya kita kan termasuk saya SD sampai SMA saya belajar zakat, termasuk waktu Pak Ilham. Zakat tuh ya 2,5% gitu ya. 2,5%. Tapi saya tahu betul bagaimana zakat itu berdampak terhadap masyarakat dan kehidupan seorang tuh dari Dompet Duafa. Dari Dompet Duafa ya. Saya waktu itu aktif gitu di kampus, aktivis, kemudian ada beasiswa aktivis dari Dompet Duafa. Jadi itu sumbernya bukan dari dana zakat Pak, tapi dari dana infak. Dari dana infak ya. Jadi memang tujuannya Dompet Duafa itu menghadirkan beasiswa aktivis itu agar mencari bibit-bibit unggul pemimpin yang bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Terhadap bangsa ini. Nah, dari situlah saya belajar Pak. Wah, luar biasa ini orang-orang kerja di sini. Iya. Mereka itu berdakwah gitu, ya kayak Pak Ilham kan dakwah mungkin lewat ke mimbar-mimbar gitu kan, ngajar. Nah, Dompet Duafa ini orang-orangnya amil ya kan disebutnya Pak, yang mengelola gitu. Mengurus ya. Itu tidak hanya memahami tapi praktek gitu, praktek bagaimana mengumpulkan zakat, mendistribusikan, mendayagunakan sehingga bisa memberikan program-program yang mengubah seseorang yang tadinya mustahik menjadi muzaki gitu Pak. Ya, itu ya. Wah, di situ menginspirasi saya Pak. Ini keren ini. Ini keren nih, saya mau nih. Sama kan setelah selesai kuliah, alhamdulillah nih Pak, saya langsung ditawari waktu itu. Ya, mau nggak di Dompet Duafa? Bergabung di Dompet Duafa ya, dan langsung. Alhamdulillah. Berapa tahun sudah berada di Dompet Duafa? Saya kan waktu lulus kuliah tuh 2012 Pak. 2012 kuliah. Sempat sebulan 2 bulan ngajar Korea Pak. Saya privat biasa ya. Saya semenjak semester berapa ya? Sebelum wisuda tuh saya ngajar Pak, ngajar teman-teman mahasiswa, mahasiswi, kemudian apa namanya tuh? Anak SMA. Biasa lumayan Pak. Di samping untuk memanfaatkan ilmu yang diperoleh ya. Kemudian ditawari ada kesempatan nih waktu itu kan saya aktif di pers mahasiswa dan waktu itu Dompet Duafa butuh
konten kreator. Iya, iya, Ya bahasa sekarang konten kreator lah, kreator ya. yang membuat tulisan, membuat feature, Iya. membuat apa ya, konten-konten untuk inilah sosial, Ya. sosialisasi, maksudnya Iya, untuk iya. konten-konten sosialisasi dakwah, Hmm. zakat, infak, sedekah, wakaf. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Selanjutnya nih, Deyogi. Ya, Pak Ilham. Deyogi itu di dompet tuh apa? Mana? Jawa Barat. Oke. Dulu 2012 kan di pusat, Pak. Oh, di Dompet pusat ya, Duafa, sempat. pusat. Jadi Jadi pusat ya. kantor pusat. Kantor pusat. 2012 sampai 2016 tuh di sana. Hmm. Dan 2017 saya diamanahkan oleh manajemennya waktu itu Iya. untuk mengelola Dompet Duafa Jawa Barat. Dompet di Duafa, Bandung. Di Bandung. Yang di Jalan Turangga ya? Di Jalan Marta Negara, Pak. Oh, Marta Negara Ya, ya. di situ. Ya, kawasan Turangga. Kawasan Turangga ya. Nah, sekarang saya yakin sejak masuk di Dompet Duafa Pusat, kemudian mengelola di Jawa Barat, apa kira-kira pengalaman yang paling menarik? Saya yakin banyak pengalaman. banyak, Pak. Mengelola zakat itu pasti banyak Ya. pengalaman yang menarik, tapi yang dianggap paling menarik itu apa? Ya. Kira-kira? Banyak, Pak, luar biasa, Ya, ya, Pak. ya. Masya Allah ya, pengalaman saya di aktivitas kemanusiaan Ya. di Dompet Duafa itu. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah ketika saya ditugaskan Iya. ke Myanmar, Pak. Pernah ke Myanmar? Myanmar, Pak. Alhamdulillah. Waktu itu tuh Korea, Myanmar. Ditugaskan Gimana, ya? sebagai salah satu tim kemanusiaan. Waktu itu 2016, Pak, akhir 2016, Rohingya ya. kan, Pak. Barangkali Pak Ilham Iya. mengetahui gitu, Iya, iya. isu genosida Muslim yang- Rohingya di Rohingya itu di ya. Myanmar gitu. Nah, Dompet Duafa waktu itu merespon itu, Pak. Iya, iya, iya. Kita campaign, kita mengajak publik Indonesia, masyarakat Indonesia, ayo bantu saudara-saudara kita di sana gitu, di Muslim Rohingya di Myanmar. Ini unforgettable moment ya, Iya, Pak. iya, iya. Waktu itu saya baru nikah, Pak. Baru nikah. Baru nikah langsung ke Myanmar. Saya ya? nikah bulan Juli. Agustus, September, Oktober. Iya. 5 bulan, Pak. Baru 5 bulan. Baru honeymoon 5 bulan udah harus. Pimpinan saya, GM saya, atasan saya waktu Iya. itu nge-WA ke saya. Iya. WA-nya gini, Pak. Mm. Antum siap-siap ya berangkat ke Myanmar. Ke gitu. Myanmar. Bagaimana perasaan saat itu? Wah, Pak, deg-degan, Pak. Iya, iya, deg-degan karena Tapi entah kenapa tangan saya tuh bilang langsung gini. Siap. dari hati nurani masuk ke otak langsung ke tangan ya. Tangan kok bilang siap ya, kan hati belum siap ini gitu. Tapi ya, Iya. pimpinan saya waktu itu namanya Mas Abed Abilawa, semoga Allah memberkahi beliau selalu ya. Amin ya. Bilang di WA itu, Hmm. antum ngomong dulu ke istri sama orang tua, izin dulu, jangan iya aja. Karena gitu. tahu bahwa baru menikah ya tidak. Ya, dan ini tidak misi begitu lama. misi bukan sembarang misi gitu, Pak. Iya, misi kemanusiaan. Kita ya. datang ke konflik, daerah konflik, Daerah rawan dan konflik. ya tahu sendiri daerah Iya, konflik kan resikonya rawan, kan resikonya kan nyawa, jiwa ya, nyawa. Betul, Dan waktu betul. itu istilahnya ya namanya ini ya, Pak. Namanya juga ini kita mah samina wa atona Iya, gitu, kita mah siap-siap aja 86 lah istilah kalau Iya. TNI mah gitu. Siap gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah Mas Abed bilang, antum ngomong dulu, ente ngomong dulu Gi, ke istri sama anak, istri sama anak, istri Iya, sama, istri sama keluarga. ya. Dan kebetulan waktu itu istri baru hamil 3 bulan, Pak. 3 bulan lagi ya di Itu masa. saya mencoba untuk minta izin how to make sure bahwasanya ini tuh Bismillah, Bismillah ya. misi kemanusiaan, misi mulia, ya, membantu ya. sama itu. Ini juga niatnya karena Allah Karena ya. Allah. Ya. Wah, berat, Pak. Ya beratnya tuh di saya sebenarnya. Bayangin Pak Ilham baru nikah. Baru nikah Baru 5 bulan ya. Fresh from the oven, baru nikah. Baru nikah. Di ini gitu loh, ditugaskan Ditugaskan ke daerah konflik, ke luar dan negeri. Iya, jaraknya jauh dari negara kita. Bukan negara kita, Iya, Pak. Beda jadi bahasa, bukan beda negara, budaya, beda ya, culture beda gitu. segalanya ya. Saya diminta dan saya meyakinkan istri, Iya. kalau orang tua mah alhamdulillah Pak ya, maksudnya Ya, mungkin Bismillah ya, Iya. namanya anak siap lah, mendukung, siap, orang tua ya, mah orang doakan. tua Tapi siap-siap istri kan mendukung. beda, Pak. Itu beda-beda ya. Baru nikah hamil 3 bulan. Iya. Namanya ini share aja ya bagi yang singlelilah, jomblo visabilillah. Ya, jomblo bisa pilihlah single ya. Ya istri apalagi lagi hamil tuh sensitif. Sensitif Ini ya. ngobrolnya tuh harus heart to heart gitu, Ya, hati-hati. hati-hati ya. Nah, saya bilang ke istri saya, Hati-hati. Mhm. dan
tidak terduga jawaban istri saya, Pak. Gimana jawaban istri saat itu? Bismillah, mangga, sayang gitu asik. Kalau nggak sayang gitu, mangga. Itu ciri istri solihah ini. Yakin karena ini. gini, Pak. Alhamdulillahnya ya, Pak. Karena sebelum kita nikah, istilahnya ta'aruf, kan ada komitmen dulu di awal. Ini sekaligus ini ya, apa namanya tuh? Cerita, nggak apa-apa. Bukan namanya apa ya, Pak? Kuliah nikah. Kuliah nikah bagi yang sudah nikah dan bagi yang belum nikah, anggap ini sebagai pendidikan pranikah. Bisa gini, Pak, ini sharing aja pengalaman bagi pemirsa Ilham Maulana Channel. Kalau milih istri atau suami ya komitmen di awal gitu. Sampaikan secara jujur, kita tuh kerja apa? Saya sampaikan waktu itu sebelum nikah ke istri, saya tuh kerja di lembaga kemanusiaan. Yang tugasnya itu kaditu kadia gitu, maksudnya tuh jadi kesana kemari ya, ke mana, ke daerah ke berbagai daerah pelosok bahkan dan daerah konflik. Saya sempat mengatakan itu, Pak, waktu kita ta'aruf gitu. Dan istri juga bilang gini, Bismillah, saya pun seneng katanya, siap merelakan dunia filantropi kemanusiaan tuh senang. Bahkan pernah bilang, saya juga katanya waktu sebelum nikah saya juga pengen kerja di lembaga seperti itu. Jadi memang udah satu chemistry sudah match itu satu chemistry. Nah, ketika istilahnya diuji gitu komitmennya tuh sama Allah pas waktu nikah, jelang 5 bulan setelah nikah, dan benar itu, Pak. Istri saya jawabannya, betul. Bismillah, silakan untuk diterima. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik. Lega, Pak. Lega artinya ya. Tapi ini sharing lagi ya, Pak. Itu kan 3 pekan sebelum berangkat. 3 pekan sebelum berangkat minta izin ya. Udah clear. Istri udah merelakan gitu. Orang udah mendoakan dan sebagainya. Tapi last minute, Pak. Ini sharing ya. Last minute itu ini mah setan barangkali, Pak. Ini setan. Ya kayak aktivitas apapun, kebaikan, ibadah terutama, setan tuh pasti di masa-masa di tikungan terakhir tuh suka ini injury time itu pasti dahsyat lah. Usahanya menggodain kayak Nabi Ibrahim kan mau menyembelih Ismail kan, setan luar biasa itu menggodanya. Gimana nih? Godaannya gini, Pak. Last minute tuh kayak ragu-ragu pas saya. Oh, ada ragu-ragu. Itu setan di situ kayaknya. Emang setan tuh benar-benar biadab. Jadi dalam hati itu ada berangkat, jangan ada ragu-ragu seperti itu ya. Pak. Jadi ini jadi kayak dibisikin. Masa sih ninggalin istri? Masih 3 bulan loh. Kasihan. Itu kan, Pak, bisikan-bisikan laknatullah itu. Setan. Saya sempet gini, Pak, jujur. Saya sempet down tuh, Pak. Aduh. Gimana ya? Saya bilang ke atasan saya gak jadi apa ya gitu. Sempat bilang ke istri kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya ini pentingnya cari istri yang soleha. Astagfirullahaladzim. Bilang ke istri lagi. Istri itu malah menguatkan, bukan mendukung untuk tidak berangkat ya. Ini istri soleha ini bagus, harus menguatkan suami ya. Saya tuh sampai meneteskan air mata, Pak, ke istri. Ini yang apakah bilang ke atasan saya nggak jadi aja ya gitu. Karena, Pak, waktu itu serem, Pak, bayangannya, Pak Ilham. Di sana tuh kan banyak muslim yang dibunuh, dibantai gitu. Apalagi kita gitu, Pak, orang non pribumi ke sana. Terus Islam lagi ya. Kita khawatir juga untuk gitu. Gimana ini? Gimana kalau pulang tinggal nama gitu kan? Jihad itu, Pak. Tapi, nah ini, Pak, keywordnya nih. Tadi Pak Ilham keywordnya di jihad kan. Istri bilang, Bismillah, gitu. Apa namanya tuh? Insya Allah ini kan niatnya baik gitu. Niatnya baik ya. Wah, itu saya langsung 180 derajat ini langsung semangat lagi ya, spiritnya jadi muncul kembali ya. Dan ini kata-kata yang saya ingat waktu itu, Pak. Kan semangat tuh. Langsung bilang, Bismillah ya, Neng, yang gitu waktu itu ya. Bismillah berangkat ini 2 hari, Pak. 2 hari sebelum berangkat. Tiket udah dipesen. Udah ya segala-galanya udah siap. Tinggal ready to go aja gitu, ready to flight aja gitu. Saya bilang ke istri 2 hari karena udah disemangati, wah istri udah
udah inilah, udah tough gitu, udah kuat gitu. Iya. Saya jadi kuat lagi, Pak. Kuat lagi, jadi ya. energinya tuh positif lagi ke saya tuh. Energi positif muncul Terus kembali. saya bilang ke istri, yang gitu, Bismillah ya, gitu. Oh sambil gitulah Iya, Pak ya, iya, mengurai air mata gitu. Insya Allah, AA ya, AA iya. kesana tuh niatnya mulia, Iya. jihad. Woi. Ya, berjuang ya. Berjuang Bersungguh-sungguh. membantu sesama muslim yang dizolimi gitu. Iya, betul. Ini amanah donatur, banyak donatur dititipkan ke AA gitu Iya, waktu itu. betul. Saya bilang, ini insya Allah AA harus menyalurkannya bersama tim kemanusiaan yang lain gitu. Bismillah ya, saya bilang. Saya bilang gini Pak, ini titik krusialnya nih, saya bilang ke istri. Kalau ada apa-apa di sana, ini saya mengatakan ini Pak, serius. Doain ya. Betul. Ini tuh insya Allah diganjar sebagai pahala syahid. Syahid, matinya mati syahid ya. Syahid. Mati Saya bilang, saya nggak menyebutkan mati atau meninggal ya, apa, tapi kalau ada apa-apa, saya bilang, karena saya nggak mau menyebutkan kata itu gitu, karena ya. kalau ada apa-apa, itu insya Allah pahalanya syahid. Syahid ya. Saya bilang gini Pak, Neng tahu kan, kalau syahid pahalanya apa? Saya bilang, bukan, Ya, gimana? bidadari surga Pak. Terus saya nangis, Nangis ya. Neng, tahu gak kalau AA jadi syahid terus dapat bidadari surga? Bidadari surga siapa? Kamu. Digituin Pak. Luar biasa ya. Wah, kita nangis bareng Pak. Menangis, Kita ya, pelukan betul, bareng betul, gitu. betul. Maksudnya itu menguatkan saya dan istri Pak. Maksudnya kalau ini saya jadi ingat masa-masa Iya, itu Pak. betul. Sebuah usaha yang luar biasa iya. ya. Wah, jadi memang kita nangis bareng kan, kita pelukan bareng. Bismillah, Bismillah ya, Neng gitu, sayang gitu. AA kesana itu memang lillahi ta'ala, dan insya Allah niat kita, nawaitu kita adalah nawaitu untuk membantu sesama. Untuk membantu Tadi, sesama, iya. Ini sekaligus gombal Pak. Memang Kalau ada apa-apa, syahid dapat surga, betul lah di bidadari surga. Tahu kan bidadarinya siapa? Siapa lagi kalau bukan kamu? Saya bilang. gombalan yang bermakna dan penuh Gombalan inspirasi. syariah, Pak. Gombalan syariah. Ya, Yogi, berapa lama di Myanmar itu? Myanmar 2 pekan, Pak, sama kayak Korea. Oh, sama dengan Korea ya. Jadi itu luar biasa, Pak. Jadi memang 2 pekan ya. kita, utamanya saya pribadi, dapat pelajaran yang luar biasa Pak di sana. Iya. Kan di sini kita deg-degan nih Pak, tapi niat kita la haula wala quwata illa billah, terus niat kita selalu baik. Ya kalau kata Mas Mutakin, luruskan niat gitu. Ya, luruskan niat, tatap masa depan. Kita generasi ulu tuh apa gitu ya. Saya masih ingat nih alumni masih dah. ingat. Alumni yang tetap ingat kepada alma maternya. Yogi salah satu. Baik. Tadi itu Pak, apa namanya tuh? Ada pelajaran penting. Salah satunya adalah ketika kita yakin dan kita membantu agama Allah, maksudnya membantu umat atau hamba Allah, Allah akan membantu. Allah akan membantu kita. Saya merasa itu Pak, saya blank Pak, sama tim itu. Duh, di sana gimana ya? Tapi Allah memberikan jalan. Kita ketemu orang Pak di jalan. Kita sholat. Nah ini penting nih, sahabat semua, penonton pemirsa Ilamola Channel yang setia. Gini, kalau kita kemanapun nih, kuncinya adalah di masjid Pak. Di masjid ya kuncinya. Saya waktu itu sama tim bilang, kalau ke suatu daerah tertentu, kemanapun cari masjid dulu. Ini syariatnya ya Pak. Waktu itu kan kita nyari masjid KBRI. Masjid KBRI. Ya kan, kita pasti ada KBRI di sana. Pasti di KBRI. Sholat tuh di KBRI. Kan nawaitu kita tuh sholat dulu, cari tempat masjid gitu. Untuk beribadah pada Allah ya cari tempat masjid. Masjid, sholat, foto-foto biasa ya Pak. Misalnya ini wah KBRI. Ketemu orang KBRI-nya. Dari mana ini Pak? Dari Dompet Duafa. Waktu itu hari Ahad karena weekend kan kita jalannya. Belum buka kan KBRI. Jadi masjidnya aja yang buka. Oh, mau ngapain? Ada tugas kemanusiaan dari kantor ke ya udah lapor dulu ke KBRI, ke Pak Dubes katanya. Waktu itu dubesnya Pak Ito Sumardi, mantan Kabareskrim. Oh iya Pak Ito ya. Saya ketemu Pak. Kata itu, alhamdulillah syariatnya gitu, dari masjid di ketemu orang KBRI, disarankan ketemu Pak Ito. Pak Ito. Istilahnya sowan lah. Istilahnya tuh
ya sowan gitu Sowan, Pak. ya, Ada dari Indonesia ke gitu. Myanmar, di sana lapor lah. Iya, iya. Dan di hari itu alhamdulillah ketemu Pak, langsung. Ketemu langsung dengan Pak Ito, tidak Pak terlalu Dubes. sulit ya. Dengan Pak Dubes, Pak ya. Dubes tuh ketemu. Ini apa di dompet Wafa, ada apa? Pak itu alhamdulillah Pak itu tuh orangnya baik Pak, ya, luar biasa humble. Dubes mantan Kabar Eskrim Jenderal Bintang 3. Yang tiga. Polisi. Apa luar biasa. Iya, Pak. Baik Gimana? banget. Baik ya meresponnya. Kayak beliau tuh merangkul kita. Ada apa nih Mas Yogi dan teman-teman dari teman-teman, ya. teman-teman dompet Wafa. Kita sampaikan kita misi kita ke siapa. Iya, iya. Dan beliau bilang, "Ya udah. Kita bantu." Maksudnya karena ini kan khawatir Pak. Iya, betul. Khawatir daerah konflik ya, daerah. Anda semua, maksudnya dompet Wafa itu berada dalam pengawasan saya. Iya, iya, iya. Iya. Pak itu tuh langsung bilang Pak Dubes tuh ke timnya, ini dompet Wafa tolong kawal ya, temani gitu, temani. Iya, temani ya. Terus Pak itu juga bikin surat ke kementerian di Myanmar, bahasanya ya. ini ada tim kemanusiaan dompet Wafa untuk membantu Muslim Rohingya. Muslim Rohingya. Nah di situ ini Pak. Istilahnya nego-nego, maksudnya kan di situ isunya sensitif, gak boleh ada kata-kata Rohingya Pak, karena sensitif mungkin bagi mereka. Bagi mereka. Kalau mau nyalurin donasi katanya, tolong jangan pakai kata-kata Rohingya. ya. Mungkin bagi sebagian besar orang sana tuh itu sensitif. Sensitif ya, ya. Jadi kita ubah namanya Indonesia Aid, bantuan Indonesia. Oh, Indonesia Aid ya. Dan takdir Allah memudahkan lagi Pak. Kita ketemu Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Di daerah sana, di daerah. Kebetulan lagi nih Pak, Bu Retno tuh habis bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi kan tokoh tuh, tokoh di sana Myanmar kalau nggak salah perdana menterinya gitu ya. Waktu itu Bu Retno tuh bilang ke Aung San Suu Kyi, kita Indonesia mau bantu nih. Iya. Dan kalian juga bantu kami, maksudnya tuh permudah gitu. Betul, Nah, ketemulah kita, Pak itu tuh bilang, ini rezeki Dede nih, orang-orang Dede. Bu Retno lagi di sini juga. Ketemu aja sekalian. Kita ketemu Pak di bandara. Kebetulan Bu Retno istilahnya tuh transit dulu mau ke Indonesia. Habis ketemu De Aung San Suu Kyi. Ketemulah kita, alhamdulillah ketemu saya sama beliau. Iya, ngobrol juga ya. Ngobrol. Kebetulan sesama alumni UGM. Saya alumni bilang, UGM juga ya. Bu, saya alumni UGM, Bu. Saya bilang, oh sini nah gitu. Yogi, sebelum kita mengakhiri wawancara yang sangat menarik nih, menarik wawancara yang inspiratif dan menarik ini, Masya Allah. saya mungkin memohon kepada Yogi pesan-pesan kepada para penonton setia Ilham Maulana Channel yang berkaitan dengan zakat itu. Oke, zakat silakan, Pak. Yogi. Barangkali juga Pak Ilham sama ya, aktivitasnya Pak Ilham juga kalau tidak salah sebagai amil ya Pak. Ya, di Lajismu Tasikmalaya. Ya, luar biasa nih saya berguru juga ke sama lah kita saling belajar untuk peduli pada orang. Ya. Betul. Jadi memang kalau bisa dibilang dunia perzakatan ini menarik Pak di Indonesia karena terutama Indonesia itu kan negara paling banyak mayoritas muslimnya di dunia. Dan potensi nih pemirsa penonton Ilham Maulana Channel. Potensi zakat di Indonesia itu dulu nih Pak tahun 2012 Pak 2013. Nanti bisa di googling ya. Based on penelitian Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kemudian Islamic Development Bank dan IPB itu 213 triliun per tahun ya. Per tahun. 213 triliun. Itu tahun 2012. Sekarang terbaru saya baca lagi nih Pak, riset terbaru Basnas menyampaikan merilis dalam penelitiannya itu 313 triliun. Dan penyerapannya nih Pak, maksudnya potensi segitu nih. Iya, potensi. Tapi penyerapannya, kenyataannya, faktualnya tuh baru 8 triliun. Berapa persen itu? 3,5% Pak. 3,5%. Bayangin, yang besar, Bapak, Ibu semua, sahabat semua, potensinya masih besar. Ya, ini riset ya, namanya juga riset gitu. Dihitung apabila seluruh Muslim di Indonesia itu mengeluarkan zakatnya. Segitu Pak katanya. Tapi ketika diteliti semua lembaga nih, Lajismu, Dompet Wafa, Basnas dan lembaga-lembaga lain itu baru 8 triliun. 8 triliun ya. Itu kan masih istilahnya kecil ya. 200.000 gitu. Iya. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan masih kecilnya dapat dikatakan barangkali kesadaran masyarakat terhadap kewajiban berzakat. Apa nih kira-kira pesan kepada masyarakat? Intinya gini Pak, zakat itu
luar biasa. Zakat tuh memang ringan Pak, receh lah quote and quote, 2,5% dari harta atau penghasilan gitu. Misalkan kita punya penghasilan per bulan 10 juta nih, 2,5%-nya kan cuma 250.000 gitu, ringan banget gitu kalau kita keluarkan. Nah, di sini saya mengajak semua yang Muslim khususnya kan, yang wajib mengeluarkan zakat untuk Muslim Pak ya. Ya haruslah yuk kita salurkan zakat kita ke lembaga-lembaga ya, terpercaya mangga, mau ke dompet duafa, ke lazismu mangga, itu mah tergantung kepercayaannya masing-masing. Intinya adalah yuk kita saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain agar dakwah zakat ini maaf Pak, luar biasa gitu. Ayo kita sama-sama mengeluarkan zakat kita 2,5%, baik itu ke Dede tadi, ke dompet duafa atau ke lazismu, agar semakin banyak orang-orang yang terbantu Pak. Terbantukan ya. Ya kan, mangga ini kan sekarang zaman industri 4.0, gadget kita punya, googling lah. Googling ya. Maksudnya program-program dompet duafa, program-program lazismu itu apa gitu. Ya. Insya Allah gitu, dana zakat sahabat semua itu nggak kemana-mana. Insya Allah disalurkan pasti sesuai amanah. Dengan penuh pertanggungjawaban dengan penuh amanah ya. Misalnya kayak Dede, program unggulannya misalnya pemberdayaan dan pendidikan dan kesehatan. Mungkin lazismu juga ada kesehatan atau apa gitu. Nah, bayangin kalau tadi dari potensi 313 triliun baru 8 triliun, apatah lagi kalau misalkan semua tercapai itu setengahnya aja dari 313 triliun itu misalkan 150 triliun berapa banyak sekolah yang bisa kita bangun, yang bisa dibantu ya, berapa banyak rumah sakit yang bisa kita bangun, berapa banyak modal usaha yang bisa kita berikan kepada UMKM, apalagi di masa pandemi kayak gini kan, Masya Allah lagi butuh-butuhnya Pak Ilham, kepedulian ya, butuh trigger untuk kepedulian dari sesama, butuh empati. Jadi pesan saya sih ayolah. Dan saya rasa Pak Ilham, ini tinggal ini aja sih. Saya yakin orang Indonesia tuh udah dermawan sih Pak. Sudah apa ya, sense of empathy, sense of giving-nya tuh banyak. Karena banyak riset dari lembaga luar kan, orang Indonesia tuh paling dermawan Pak. Paling dermawan ya, banyak peduli pada orang sebetulnya. Contoh senyum kan sedekah. Senyum juga sedekah ya, bagian dari sedekah ya. Tapi mungkin penyalurannya belum terdokumentasi dengan rapi, maksudnya belum tersalurkan melalui lembaga. Mungkin boleh misalkan ke langsung. Tapi kan secara idealnya, kita ngomong ideal Pak. Secara idealnya itu adalah zakat itu didistribusikan melalui perantara. Perantara itu adalah lembaga ambil zakat. Kan zaman Rasulullah SAW juga gitu kan Pak. Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal dan Rasulullah juga mendelegasikan sahabatnya beberapa misal ke Yaman, Yordania untuk menjadi amin gitu. Bahkan kan Abu Bakar Siddiq yang sahabat Rasul, Khalifah Rasyidin pertama yang kita terkenal dengan kelembutannya. Tapi kalau ngomong zakat mah keras Pak. Keras ya. Betul. Misalnya perangi orang yang tidak mau bayar zakat gitu. Abu itu Bakar. saking pentingnya. Sampai mau diperangi ya. Bahkan saya berpikir Pak, saya istilahnya gini, dari 5 rukun Islam Pak, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji, ada dimensi zakatnya kan, sholat, syahadat untuk diri sendiri Pak, untuk diri sendiri ya, sholat individual ya, untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri, maksudnya manfaatnya untuk diri sendiri gitu Pak, haji untuk diri sendiri gitu. Nah zakat ini Allah tuh ngasih satu aja dulu untuk istilahnya manfaatnya untuk tidak hanya untuk diri sendiri, untuk individual ya, tapi juga untuk yang lain, sosial ya. Betul, sifat sosial. Karena memang dari 2,5% harta Anda semua itu adalah ada hak mustahik. Nah, Masya Allah. Ilham Ma'arani Channel ini pesan yang luar biasa ini. Mungkin kita sama-sama untuk mengucapkan mari gelorakan zakat. Betul Pak. Gitu ya. Oke. Kita sama-sama Deyogi 1 2 3. Mari gelorakan zakat. Masya Allah. Pemirsa Ilham Ma'arani Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya betah ini saya berbincang-bincang dengan Deyogi, ini luar biasa. Ini aset ini sumber daya manusia, alumni SMA Al-Muttaqin dan alumni UGM serta Pituin Kota Tasikmalaya. Warga Kota Tasikmalaya. Doakan ya, doakan. Anak saya doakan mau ngapain sih?
Doakan tetap istiqomah dan semakin progres ya, ya, Pak. alhamdulillah. De Yogi, Ya. terima kasih atas kesediaan wawancaranya. Sami-sami Pak, saya yang terima kasih. Iya, sama-sama. Suatu kehormatan ini saya diundang Pak Ilham Maulani, sama-sama. guru kehidupan saya. Saking bahagianya saya ingin wawancara dengan De Yogi tadi, bersilaturahmi Ya. para penonton ke rumah saya. Ini kesempatan berharga untuk saling sharing ilmu dan Ya, sharing, pengalaman. Pak. Hatur Saya nuhun. tidak melihatnya De Yogi dulu pernah diajari oleh saya ataupun saya sebagai pengajar De Yogi, tapi kalau sudah bicara seperti ini, kita sama-sama saling sharing pengalaman dan sharing ilmu, dan barusan pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh De Yogi barusan kita dengar, kita tumpahkan di Ya. acara ngopi, Ngobrol. ngobrol penuh inspirasi, atau juga dapat diartikan ngobrol Pak Ilham. Yang saya suka dari Pak Ilham itu adalah Pak Ilham tuh cerdas, bisa merangkai kata-kata gitu. Kata-kata ya. Kayak apa ya Pak Ilham waktu dulu ya? Pokoknya banyak lah. Iya, Ini iya. dahsyat. Mungkin begini, contoh aja mungkin ya. Ini hanya mengulang masa lalu lah. Iya, masa lalu. Sebenarnya begini, Yogi itu kan anak yang menonjol ya. Makanya saya katakan boleh lah nanti Yogi langsung bertanya susah apa. Saya katakan ya, Yogi itulah anak dulu waktu SMA termasuk anak yang susah gitu. Susah apa Pak? Susah dilupakan. Masya Allah. Susah dilupakan kecerdasannya, susah dilupakan kebaikannya, dan susah dilupakan rajin belajar dan rajin ibadahnya. Demikian, semoga menginspirasi, bermanfaat, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.